Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di masa-masa yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini. Dan marilah kita sama-sama untuk melangkah ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengevaluasi di dalam membersihkan hati kita dari pikiran yang tidak baik agar menjadi lebih baik. Mari kita bersihkan hati kita dari perilaku yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita masing-masing. Dalam rumah tangga antara suami, istri, dan anak-anak, mantu dan cucu berbeda sifat dan perilaku kesehariannya. Tetapi marilah kita jadikan sikap kita menyikapi perbedaan tersebut untuk dapat memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang benar mohon perlindungannya kepada yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini agar dapat mempertahankan dan memperjuangkannya kebenaran. Dan yang tidak benar mohon kepada yang menciptakan hidup kita agar tidak melakukannya. Jangan sampai melakukan pembenaran padahal salah, maka akan merugikan pada diri kita sendiri. Perlu diingat bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada manusia yang mengaku akulah yang paling benar, akulah yang paling berjasa, akulah yang punya itu dan akulah yang punya ini, itu hanyalah sebatas pengakuannya saja. Karena manusia itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Seluruh isi bumi dan alam sekitar kita milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa siang dan malam. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalaulah ada manusia yang sombong, takabur, merasa dirinya punya jabatan, kaya, pintar, punya titel berjejer, tidak ada artinya apa-apa kalau tidak disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidaklah pantas sombong, karena apa yang harus disombongkan? Jabatan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota dibatasi oleh waktu.
Apa yang mau dibanggakan dalam kehidupan di alam dunia ini? Harta kekayaan yang melimpah ruah, menjadi konglomerat, tidak ada apa-apanya karena tidak akan bisa dibawa mati. Perlu diingat, hidup di dunia ini dibatasi oleh usia. Kalau jatah usia ini habis dan kita mati, tidak berhenti pada kematian, tetapi kita akan menghadapi setelah mati itu kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Untuk menuju ke tempat yang kekal dan abadi itu, setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa saja yang telah diperbuatnya selama hidup di alam dunia ini. Sebagai manusia yang beragama Islam, di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berangkat dari ayat inilah seharusnya manusia sadar bahwa kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tetapi fakta yang terjadi pada saat ini, di negeri ini mayoritas beragama Islam, tetapi yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mengaku beragama Islam banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Misalnya orang yang mengaku beragama Islam masih banyak yang meninggalkan sholat wajib, apalagi sholat sunnah yang lainnya. Masih banyak yang tidak membaca Al-Quran. Masih banyak yang tidak mampu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Padahal Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki. Ini merupakan PR bagi pemerintah dan para ulama sebagai pewaris Nabi, dan kita sebagai umat muslim untuk dapat bangkit menyuarakan kebenaran, keadilan, serta meningkatkan kualitas pendidikan agama di negeri ini dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhallazina amanu udhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Janganlah sampai kita mengaku beragama Islam hanya sebagai listing. Tidak tahu tata cara beribadah yang benar. Di dalam Islam banyak pelajaran tata cara beribadah yang benar yang telah dicontohkan oleh baginda junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita amalkan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Silahkan saudara-saudaraku sesama muslim, kita lihat saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam. Berapa persenkah yang dengan istiqomah melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu sehari semalam, ditambah sholat sunnah rawatib, membaca Al-Quran tiap hari, bangun tengah malam melaksanakan sholat sunnah tahajud dan witir, melaksanakan sholat sunnah zuha dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, peduli terhadap sesama manusia, saling tolong menolong, saling mengingatkan ke jalan yang benar. Saya pernah keliling ke setiap provinsi di negeri ini. Banyak masjid-masjid didirikan, dibangun. Tetapi sedikit sekali yang dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
yang dipenuhi masjid itu hanyalah ketika sholat berjamaah Jum'ah dan hari-hari besar lainnya. Tetapi setiap salat waktu, setiap sholat wajib yang 5 waktu, banyak masjid-masjid yang kosong. Paling hanya diisi 1 saf, 2 saf, 3 saf saja, tidak sampai setengahnya. Itu pun ada di beberapa masjid. Kalau di masjid itu didirikan di tengah-tengah perusahaan, dan tidak semua itu pun di masjid yang dibangun di perusahaan-perusahaan dipenuhi setiap tiba sholat wajib yang 5 waktu. Ini terjadi karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam 24 jam kepada manusia, habis tersita waktunya hanya untuk memikirkan kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, lupa akan kehidupan yang kekal dan abadi untuk bekal di akhirat. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku, coba renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Mari kita bertanya ke dalam diri kita, apakah kita sudah beriman? Sudahkah kita mengerjakan amal soleh? Lebih banyak mana kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari? Amal solehkah atau amal salah? Orang yang beriman mestinya harus lebih banyak mengerjakan amal soleh. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60, yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan pula. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tetapi apa yang terjadi di negeri yang mayoritas beragama Islam? Banyak perbuatan salah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Contoh orang yang melakukan korupsi, silahkan periksa di dalam KTP-nya beragama Islam. Orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan minum-minuman keras, terlibat narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya, kalau diperiksa di dalam KTP-nya mengaku dirinya Islam, tetapi kenapa melakukan kejahatan yang dibenci oleh Allah? Kita sebagai umat muslim yang harus saling menasehati, saling mengingatkan, kita mungkin mengabaikan perintah ini. Marilah di dalam kesempatan ini kita dapat saling mengingatkan, melihat kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita itu untuk dapat memperhatikan anak, istri, keturunan kita, jangan sampai terlibat ke dalam perilaku orang-orang yang keji dan mungkar. Dan marilah kita perbaiki amaliyah ibadah yang selama ini banyak kekurangan-kekurangannya untuk menuju pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita hidup di alam dunia ini ada keseimbangan antara kita memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah dan kita pun mempunyai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, di mana akhirat adalah tempat kembali kita yang kekal dan abadi, dan setiap
apa yang kita perbuat di alam dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita, jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita, jaga hati kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi kehidupan ke depan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia menuju keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.